Kembali lagi di Bola Bully Channel menyajikan seputar informasi dunia sepak bola. Inilah berita hari ini. Kata-kata kiper FC Dallas, Martin Paes, menjadi sorotan jelang laga timnas Indonesia versus Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melalui unggahan di akun Instagramnya, Martin Paes mengaku tidak menyesali apa yang pernah dibuatnya. Tidak ada waktu untuk menyesal. Lanjut ke berikutnya, tulis Martin Paes di Instagram, sembari menampilkan foto-fotonya saat membela FC Dallas. Alhasil, banyak netizen yang bertanya-tanya, apakah unggahan ini muncul efek belum sahnya Martin Paes untuk memperkuat timnas Indonesia? Sejatinya Martin Paes telah resmi memegang paspor Indonesia sejak Selasa, 30 April 2024. Namun, kiper 25 tahun itu tak bisa langsung memperkuat timnas Indonesia. Alasannya Martin Paes pernah membela timnas Belanda U21 ketika usianya menginjak 22 tahun. Menurut regulasi bagi pemain yang ingin berpindah negara, asosiasi, dilarang memperkuat tim nasional lain ketika usianya telah melewati 21 tahun, baik di level junior maupun senior. Kondisi ini yang tengah diperjuangkan PSSI. PSSI membawa masalah Martin Paes ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, dan melihat masih ada celah agar kiper berdarah Belanda itu segera untuk memperkuat timnas Indonesia. Kemudian pertanyaan muncul, kapan sidang CAS Martin Paes digelar? Ini yang belum tahu jawabannya. Namun, melihat baru ada 2 penjaga gawang yang dipanggil dari 22 personel, peluang Martin Paes disertakan untuk laga melawan Irak dan Filipina tetap terbuka. Menarik menanti kelanjutan masa depan Martin Paes bersama timnas Indonesia. Kehadirannya sangat dibutuhkan timnas Indonesia, terlebih jika skuad Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, lawan-lawan tangguh sudah menanti timnas Indonesia. Timnas Indonesia tanding sore hari versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026, Ragnar Oratmangoen, tak masalah, ayo gas. Ragnar Oratmangoen dan Shane Patinama menjadi 2 pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong ke timnas Indonesia untuk persiapan menghadapi timnas Irak dan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia. Keduanya sudah tiba di Indonesia. Namun mereka memilih berlibur sejenak di Bali usai kompetisi di Eropa rampung. Ragnar menyaksikan pertandingan Bali United menghadapi Borneo FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta bersama rekan-rekannya yang lain pada Sabtu malam, 25 Mei 2024. Setelah terpesona dengan atmosfer BRI Liga 1 2023-2024, pemain Fortuna Sittard tersebut tampaknya sudah siap untuk membela timnas Indonesia. Ia baru menciptakan 1 caps bersama skuad Garuda saat mengalahkan Vietnam beberapa waktu lalu. Ia pun tidak sabar menjalani laga keduanya bersama timnas Indonesia. Apalagi bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi pengalaman perdananya. Ia tidak sendirian, Tom Haye juga akan merasakan atmosfer SUGBK untuk pertama kalinya di depan puluhan ribu supporter. Main sore tak masalah. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong juga meminta agar pertandingan menghadapi Irak digelar pada sore hari. Bagi Ragnar hal tersebut tidak menjadi masalah. Terlebih uji coba menghadapi Tanzania pada 2 Juni juga akan digelar sore hari di Stadion Madia Senayan. Saya tidak pernah bermain di GBK. Nanti timnas mungkin bermain sore hari, namun bermain di waktu manapun tidak masalah untuk saya meskipun saya belum mengetahui perbedaannya seperti apa. Saya rasa, pelatih yang lebih tahu yang terbaik untuk timnas. Saya sendiri pasti akan menunjukkan yang terbaik, bebernya. Yakin lolos putaran ketiga skuad Garuda hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk mengunci 1 tiket lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Entah itu harus mengalahkan Irak atau Filipina. Ragnar pun sangat yakin timnas Indonesia mampu lolos. Itu sebabnya ia akan mencurahkan kemampuan terbaiknya di lapangan nanti. Tetapi ia sadar pertandingan nanti akan cukup keras. Bukan hanya saat menghadapi Irak yang sudah memastikan diri lolos, tetapi juga timnas Filipina yang mayoritas memakai pemain naturalisasi. Saya rasa 2 pertandingan terakhir di grup F akan sangat keras. Tetapi kami memiliki skuad yang bagus, ujarnya. Yakin menang?
Feeling seorang Ragnar pun kuat bahwa timnas Indonesia bisa menang dan lolos ke putaran ketiga. Bahkan ia yakin 2 pertandingan akan ditutup dengan kemenangan. Saya rasa kami bisa menang dalam 2 pertandingan ini. Kami akan melakukan terbaik dan memberikan segalanya untuk timnas Indonesia. Apalagi kami bermain di kandang. Saya punya perasaan yang bagus untuk pertandingan selanjutnya, tutup Ragnar.